Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info 3 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan terkait formulir yang berkaitan dengan pelaporan indikator mutu. Oke, jadi di standar akreditasi khususnya di bab 5.1.2 kalau nggak salah ya. Jadi di 5.1.2 itu diminta dokumentasi terkait dengan gimana ya? Mana ya? Bentar. Kayaknya di sini ya. Terkait dengan indikator mutu. Jadi indikator mutu itu tidak hanya INM ya teman-teman ya, tapi juga ada indikator mutu prioritas dan indikator mutu unit atau pelayanan. Nah, untuk indikator mutu sendiri itu diminta di 5.1.3 kalau nggak salah. Nah, ini dia nih. Pengukurannya mana? 5.1.2 deh. Nih, bukti pengukuran indikator mutu sesuai dengan profil indikator dan periode pelaporan gitu. Jadi indikator mutu diukur, lalu dilakukan evaluasi. Di poin C-nya dilakukan evaluasi. Diminta adalah bukti evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Oke. Nah, lalu formulirnya apa aja sih? Sebenarnya formulir-formulir untuk indikator mutu sekarang sudah bisa dalam bentuk online ya. Contohnya aja kayak INM. INM sendiri kan sudah dalam bentuk online, jadi kita tinggal input di aplikasi. Nah, masalahnya khusus untuk indikator mutu prioritas dan indikator mutu unit, masih belum ada aplikasinya gitu. Mungkin kalau untuk di rumah sakit sudah ada beberapa rumah sakit yang punya aplikasi yang terintegrasi dengan sistem SIM-RS-nya gitu. Tapi kalau untuk di puskesmas saya kira masih belum ada ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing. Jadi untuk pengukuran dan pelaporan indikator mutu, teman-teman cukup siapkan aja 4 formulir ya, karena 4 formulir ini akan ada terus gitu selama indikator mutu dijalankan. Untuk formulir yang pertama adalah formulir sensus harian data indikator mutu. Formulir sensus harian ini sesuai namanya itu adalah checklist hariannya indikator mutu yang dilakukan oleh unit gitu. Jadi formulir ini ada di unit, dikerjakan oleh unit, diisi oleh unit, dan dilaporkan oleh unit ke tim mutu. Bentuknya seperti ini teman-teman, simple aja. Jadi kolomnya judulnya adalah sensus harian indikator mutu. Lalu nanti di sini kolomnya ada kolom nomor indikator mutu, standarnya berapa, variabelnya perhitungannya gimana, dan ada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau 30. Nanti di kolom paling ujung itu nanti ada capaiannya gitu, udah berapa persen. Oke, ini formulir yang pertama. Yang model sekarang teman-teman, bagi vaskes-vaskes yang sudah tidak menggunakan kertas, ini sudah dibikin di spreadsheet. Jadi unit tinggal ngisi langsung di spreadsheet yang sudah dibagikan. Tapi misalnya di puskesmas Anda masih belum mengadopsi sistem online, jadi bisa dilakukan print dokumen aja. Jadi dokumen kertas ini di print dan diisi secara manual gitu. Nah, ini untuk formulir yang pertama. Ini formulir sensus harian. Ini silahkan disebar di setiap unit. Jadi unit memiliki formulir ini. Misalnya kalau dalam satu unit itu punya 5 indikator mutu, maka nanti kolomnya ada 5 gitu. Oke. Akan ada 5 daftar indikator mutu di satu form ini gitu. Kalau misalnya indikator mutunya cuma 2, yaitu berarti ada 2 kolom saja. Jadi disesuaikan dengan jumlah indikator mutu yang dimiliki oleh unit tersebut. Oke. Formulirnya sederhana, nanti untuk di bawah itu akan ada koordinator untuk legalitasnya ya. Nanti setelah 1 bulan berjalan, otomatis pengisian ini sudah penuh dan wajib dikumpulkan kepada tim mutu. Otomatis sebelum dikumpulkan wajib dilegalkan. Paling gampang ya dengan diberikan tanda tangan. Tanda tangan siapa aja? Otomatis tanda tangan biasanya sih penanggung jawab mutu itu diberikan di sebelah kiri. Yang sebelah kanannya adalah koordinator indikator mutu unitnya. Atau kalau tidak mau itu bisa juga koordinator pelayanannya gitu. Sama aja sih. Silahkan ditentukan aja gitu. Ini untuk formulir yang pertama. Lalu kalau nanti sudah selesai, ini sudah diisi lengkap.
maka nanti akan ada hasil capaian gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan yang dinamakan dengan bukti pengukuran. Ini yang akan menjawab poin 5.1.2 poin B. Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai dengan periode pelaporan. Ketika ini sudah diukur, otomatis perlu dievaluasi gitu. Ya dong. Inilah yang akan menjawab poin C, teman-teman. Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu. Tadi kalau dari formulir sensus kita bisa tahu kalau hasil capaian pada indikator mutu kepatuhan penggunaan alat pelindung diri itu hasilnya adalah 100%. Karena standarnya adalah 100%, maka indikator mutu ini tercapai. Oke. Jadi kita butuh satu formulir lagi untuk mengevaluasi hasil indikator mutunya. Karena tidak setiap bulan semua indikator mutu tercapai. Pasti ada aja indikator mutu yang tidak tercapai gitu. Makanya kita butuh satu formulir untuk mengevaluasi hasil indikator mutunya. Ya, untuk laporannya sendiri itu bisa menggunakan formulir laporan bulanan indikator sasaran mutu atau indikator mutu. Bentuknya kayak gini, teman-teman. Simple aja ya, nggak perlu repot. Yang penting isinya itu jelas, teman-teman. Jadi kalau di laporan bulanan indikator mutu, isinya ada apa aja? Isinya pertama ada tipenya, ini indikator mutu apa. Jadi kan indikator mutu ada 3, INM, INPP, dan IMU. Lalu judul indikator mutunya apa? Lalu bulannya apa? Karena diminta di standar ya, teman-teman. Di sini sesuai profil indikator mutu dan periode pelaporan. Jadi diminta otomatis di formulirnya silakan masukkan bulan. Nah, indikator mutu ini kan dilakukan setiap bulan ya, maka otomatis dalam 1 tahun kalender akan ada 12 laporan per tahun gitu. Lalu ini untuk area monitoring, ini disesuaikan dengan unitnya, apakah unit poli umum, poli gigi, poli TB, laboratorium, farmasi, dan lain sebagainya. Dan ini ada sumber data. Sumber data ini adalah bagaimana data ini didapat gitu. Misalnya kayak kepatuhan penggunaan APD, otomatis ada form kepatuhan penggunaan APD. Kalau misalnya indikator mutunya kebersihan tangan, maka ada form kepatuhan kebersihan tangan gitu. Kalau misalnya ada formulir pembinaan, ketepatan waktu pembinaan jejaring, itu otomatis akan ada formulir supervisi jejaring gitu. Jadi silakan sumber datanya ini ditulis sesuai dengan kertas kerja yang dilakukan untuk mengukur, mengevaluasi indikator mutu tersebut. Mohon maaf, nah untuk di sumber data sendiri juga dimasukkan juga inklusi dan eksklusinya. Jadi kriteria inklusinya apa, kriterianya eksklusinya apa. Ini bisa diambil dari profil indikator mutunya. Lalu sampel size ini silakan pakai acuan ini, teman-teman. Jadi kalau total sampel apabila jumlah populasi kurang dari 30 dan pakai rumus Slovin jika populasi lebih dari 30. Oke. Lalu sasaran targetnya berapa? Ya karena APD di sini 100%. Kalau misalnya ada yang 80% ya tulis saja 80%. Formulanya ya sama ya. Num dibagi denum kali 100%. Nah, lalu di sini yang diisi, teman-teman, yang di bold ini diisi capaian indikatornya berapa. Ternyata di bulan bulan Juni indikator mutu kepatuhan penggunaan APD di unit apa itu tercapai 100%. Karena standarnya 100%, otomatis kesimpulannya adalah tercapai. Gitu. Ini yang dinamakan dengan evaluasi, teman-teman. Nah, evaluasi itu tidak hanya sampai di sini, melainkan ada dua kolom tambahan, teman-teman, yaitu kolom analisa dan kolom rekomendasi. Kolom analisa ini bisa teman-teman ubah judulnya, bisa dengan judulnya adalah analisa, bisa diubah judulnya adalah evaluasi, bisa diubah judulnya analisa dan evaluasi. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan puskesmasnya gitu. Begitu pula dengan kolom rekomendasi gitu. Rekomendasi ini bisa berupa kata rekomendasi, bisa juga berupa kata rencana tindak lanjut. Jadi disesuaikan aja dengan kebijakan masing-masing paskesnya. Oke. Nah, lalu analisa ini sebisa mungkin jangan kosongin, teman-teman ya. Sebisa mungkin teman-teman isi walaupun indikator mutunya tercapai gitu. Contoh misalnya kepatuhan APD ini tercapai, jadi analisanya apa ya, tinggal tulis aja kepatuhan sudah tercapai gitu. Gini aja.
Lalu rekomendasinya apa? Ya, tulis saja meningkatkan capaian. Mempertahankan ya berarti ya. Mempertahankan capaian di bulan selanjutnya. Ya dong. Jadi walaupun sudah tercapai tetap diisi teman-teman analisa dan rekomendasinya gitu. Kalau tidak tercapai ya otomatis silahkan cek analisanya seperti apa. Ini adalah formulir yang kedua. Oke. Jadi formulir pertama sensus harian, formulir kedua adalah laporan indikator mutunya. Ini dibuat per indikator mutu per bulan. Oke. Lalu kita lanjut ke formulir yang ketiga. Formulir yang ketiga ini adalah ketika indikator mutu tidak tercapai 3 bulan berturut-turut, 6 bulan berturut-turut, maka akan ada formulir yang bernama formulir PDSA. Nah, untuk PDSA sendiri, ini sudah di-mention di standar akreditasi di poin 5.1.3 apa 4 ya? Saya lupa. 4 kalau nggak salah. 5.1.4 yaitu di sini. Terdapat bukti puskesmas telah menguji coba rencana atau PDSA. Makanya, oke, lanjut. Jadi PDSA itu diminta di 5.1.4. Indikasi atau kriteria dibuat PDSA itu biasanya ketika satu indikator mutu tidak tercapai 3 bulan berturut-turut gitu. Jadi wajib dibuat PDSA-nya. Nah, untuk form PDSA sendiri kami bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi formulirnya itu mainstream banget ya, formulir PDSA dengan format yang sebenarnya sih udah sesuai di standarnya emang kayak gini gitu kan. Emang di mana-mana form PDSA seperti ini. Cuma yang membedakan mungkin dengan PDSA lain di sini dibuat kalimat-kalimat agar pengisiannya jauh lebih mudah. Contohnya ini adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan anestesi sesuai standar tidak tercapai. Stepnya itu adalah sosialisasi ulang profil indikator. Siklusnya itu adalah siklus yang pertama. Untuk plannya adalah ini jadi indikator mutu ANC-nya tidak tercapai teman-teman ya. Selama 3 bulan berturut-turut sehingga dibuat PDSA. Plannya itu yang pertama adalah saya berencana untuk meningkatkan capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Saya berharap dalam 1 bulan capaian ibu hamil mendapat pelayanan sesuai dapat meningkat. Tindakan yang ngapain? Yaitu melakukan pemilihan dan pemilihan kasus sesuai dengan DO dan kriteria inklusi. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi pelayanan ANC. Lalu apa yang sudah dilakukan? Apa yang Anda amati? Ternyata pemilihan kasus belum sesuai dengan definisi operasional dan kriteria inklusi, sehingga pasien yang sesuai kriteria inklusi juga dimasukkan ke dalam kasus. Yang kedua, petugas kurang memahami definisi operasional dan profil indikator. Lalu apa yang kita pelajari? Ternyata petugas belum memahami profil indikator sehingga terjadi ketidaktepatan dalam pemilahan kasus. Dari 16 kasus yang diambil, hanya 13 kasus yang sesuai dengan kriteria inklusi. Proses ini belum berhasil. Oke, lalu apa tindak lanjutnya? Apa yang bisa Anda simpulkan dari siklus ini? Pemilihan kasus belum selesai. Harus ada cara untuk penanganan ketidaktepatan dalam pemilihan kasus yang dipilih. Kami akan melakukan act-nya apa? Yang pertama, sosialisasi kembali profil indikator pelayanan ANC. Yang kedua, audit secara berkala. Inilah yang dinamakan dengan PDSA. Jadi formulir yang ketiga, formulir pertama itu adalah sensus harian, formulir kedua adalah laporan bulanan, yang formulir ketiga adalah PDSA. Form ini diisi ketika ada indikator mutu yang tidak tercapai selama periode tertentu, yang indikasinya itu adalah berturut-turut gitu. Biasanya sih tentuin aja 3 bulan berturut-turut, silahkan buat PDSA. Oke, jelaslah ini ya. Nanti dari formulir ini maka akan ada tindak lanjut lagi teman-teman. Kenapa? Karena dalam PDSA akan ada nih rencana tindak lanjut baru, di mana dalam rencana tindak lanjut baru ini wajib ditindaklanjuti dan dimonitor hasilnya gitu. Maka akan ada formulir yang keempat teman-teman, yaitu bukti pelaksanaan tindak lanjut namanya. Itu bisa juga namanya form evaluasi dan tindak lanjut, tapi yang keempat ini bagusnya sih form bukti pelaksanaan tindak lanjut. Isinya apa? Ya isinya itu ya berseputar apakah rencana tindak lanjut yang sebelumnya dibuat sudah ditindaklanjutin dan dievaluasi. Makanya tadi hasil PDSA yang pertama adalah sosialisasi kembali profil indikator. Di sini hasil monitoring kolomnya itu sederhana aja teman-teman, ada 4 kolom, nomor, hasil monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, untuk rencana tindak lanjut sebelumnya ditaruh di sini, yaitu sosialisasi kembali profil indikator pelayanan ANC. Lalu, setelah dilakukan sosialisasi, evaluasinya seperti apa?
ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya gitu, sehingga butuh ditindaklanjutin, yaitu melakukan sosialisasi pada bidang pelaksana ANC gitu. Oke, ini siklusnya terus saya berlanjut teman-teman. Untuk audit secara berkala mutu, ternyata evaluasi sudah dilaksanakan, tindak lanjutnya pertahankan gitu. Jadi ya intinya siklus pemecahan masalahnya dijalankan gitu. Ketika ada masalah, silakan analisa. Setelah dianalisa, silakan dibuat rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjutnya silakan ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya silakan dievaluasi. Evaluasinya silakan ditindaklanjuti kembali gitu. Ini adalah formulir yang keempat. Gampang kan? Gampang lah ya. Jadi untuk formulir evaluasi dan tindak lanjut ini tidak hanya dipakai di indikator mutu, melainkan di UKM juga dipakai. Pokoknya menjadi formulir baku yang dipakai untuk pengukuran sesuatu gitu. Kinerja bisa, mutu juga bisa gitu. Nah, khusus untuk indikator mutu, silakan teman-teman pastikan teman-teman punya 4 form ini gitu, yaitu konsensus harian, yang kedua laporan bulanan, yang ketiga PDSA, dan keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itu silakan didokumentasi dengan lengkap. Jadi tiap bulan teman-teman, misalnya di puskesmas teman-teman ada 30 indikator mutu, maka silakan buat 30 formulir konsensus harian, 30 laporan bulanan. Misalnya dari 30 itu ada 5 yang tidak tercapai 3 bulan berturut-turut, maka akan ada 5 formulir PDSA dan 5 formulir evaluasi dan tindak lanjut gitu. Begitu pula misalnya pertanyaannya misal di formulir yang kedua tadi, yaitu laporan KKT, ternyata hasilnya tidak tercapai gitu. Otomatis kan ada analisa dan rencana tindak lanjut ya. Maka itu pula wajib ditindaklanjutin, dan di bulan selanjutnya silakan laporkan hasil tindak lanjutnya. Otomatis formulir 4 itu juga bisa dipakai kembali. Gitu. Intinya formulir 4 ini tidak hanya di siklus yang keempat, tapi juga bisa dari siklus kedua keempat gitu. Jadi setelah hasil laporan indikator mutu bulanan, misalnya ada yang tidak tercapai, di bulan depannya silakan teman-teman buat formulir evaluasi dan tindak lanjut. Ini pokoknya formulir segala umat lah, karena ini dipakai dimanapun teman-teman berada dan bekerja gitu. Mungkin sekian ya, ternyata lama juga pada mau jelasin formulir aja, ternyata sampai 17 menit. Semoga mencerahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.